Eh, Pangan hari ini nampak masih ada ya. Khususnya di sini pada masa COVID ini kelihatan masih ada. Beras masih ada di warung, kemudian dikabarkan bahwa sebentar lagi juga akan panen di beberapa sentra pangan. Sehingga beberapa pihak mengatakan kita masih aman, tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, karena pangan masih ada. Nah, kita lihat hari ini pangan masih ada. Tapi kita jangan puas hanya melihat pangan hari ini. Tapi coba kita lihat beberapa tahun ke depan. Ya. Hal yang sangat menarik adalah faktual, lahan pertanian di kita itu semakin hilang. Katakanlah kalau saya punya data, lahan pertanian itu hilang sekarang. Katakanlah misalnya secara mikro, sebagai contoh, kita dapat informasi Kota Bogor ini sudah tidak punya lagi lahan pertanian yang bisa menghasilkan tadi. Itu kan faktual itu seperti itu. Nah, ini hari ini. Kemudian di tingkat nasional katakanlah saya punya data hasil sensus sejak tahun 93 malahan. 93 ya. Diperkirakan saat itu lahan pertanian kita atau katakanlah sawah itu ada sekitar 16 juta hektar, masih sangat luas dengan penduduk di bawah 200 juta saat itu ya. Tapi itu semakin berkurang lahan itu. Kemudian kemarin ada sensus terakhir, sensus 10 tahunan, pada tahun 2013 itu ada sensus yang menunjukkan lahan pertanian kita itu, sawah kita tinggal 8 juta hektar saja. Itu tahun 2013 ya. Ini data dikeluarkan, valid saya kira. Data itu karena dikeluarkan oleh BPS. Kemudian pada tahun 2018 kemarin semakin menurun, dan kemudian tahun 2019 kemarin, kemudian terakhir tahun 2020 dinyatakan bahwa kita hanya punya sawah tinggal 7 juta hektar saja, 7 juta sekian. Berarti kan hilangnya tuh dari 16 juta hektar, hilang lebih dari setengah ya. Wah, lebih dari setengah gitu ya. Nah, perhatikan penduduk kita semakin bertambah. Ini penduduk kita menjelang mau masuk ke 300 jutaan kira-kira. Ini kan problem. Sementara yang namanya pangan itu kan tadi dikatakan hidup mati manusia. Katakanlah misalnya banyak di dunia ini negara yang jatuh karena kesulitan pangan. Ya. Dan dalam sejarah kalau satu negara akan menguasai negara lain, nah yang pertama kali dikendalikan itu bagaimana memotong jalur suplai pangan kepada negeri tersebut. Barangkali kita pernah ya, katakanlah misalnya ketika Sultan Muhammad Al-Fatih mau memasuki Konstantinopel gitu ya. Nah, yang pertama kali dipotong itu bagaimana suplai pangan dari Eropa itu ke negeri itu hilang. Iya, betul. Nah, sekarang kalau dipotong misalnya jalur laut dipotong dulu. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang pangan kita tidak ada, kemudian kita tergantung kepada pangan dari orang lain, bagaimana kalau orang lain nanti mengatur pangan kita gitu ya. Diputus saja suplainya. Wah, ini kan sangat berbahaya. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan berpikir pangan untuk hari ini. Karena kalau hari ini mungkin dari 7 juta hektar sawah tadi masih ada panennya pasti gitu ya. Tapi perhatikan ke depan. Satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah petani. Mungkin orang menganggap cuman petani tapi nggak supaya ini persoalannya sangat serius gitu ya. Betul. Menurut survei BPS di tahun 2018 yang lalu itu ada survei yang dilakukan oleh BPS. Kemudian ternyata masih ada 27 juta keluarga tani di Indonesia. Begitu. Tapi ternyata dari 27 juta itu petani sepuh. Udah di atas 50, bahkan ada yang di atas 65. Nah, pemuda yang berminat untuk bertani ini hanya sekitar 0,6% saja, sekitar di bawah 100.000, di bawah 200.000 gitu ya. Nah, ini kan the real problem yang harus kita lihat dan harus kita selesaikan ini persoalan. Kira-kira itu barangkali pendahuluannya yang saya lihat. Iya, betul. Artinya kalau kurang dari 100.000 itu karena apa ya Pak?
Apa karena kurang menguntungkan apa gimana itu? Nah, itu dia. Ini ada kesalahan filosofis. Karena kalau ditarik ke ujung-ujungnya adalah ada satu pandangan dasar pada sistem kapitalisme yang didapat, katakanlah misalnya mereka sebut masyarakat sivil atau civil society. Mereka berasumsi atau mereka berpandangan bahwa pengadaan kebutuhan masyarakat ini bukan dilakukan oleh pemerintah, tapi kebutuhan masyarakat itu diadakan oleh masyarakat itu sendiri. Gitu. Oh, ya. Nah, katakanlah misalnya kalau masyarakat butuh katakanlah sandang, maka ada kelompok-kelompok masyarakat yang pandai menghasilkan sandang. Kalau masyarakat butuh katakanlah misalnya berbagai kreasi kuliner, maka ada masyarakat yang pandai menghasilkan kuliner tersebut. Pemerintah dalam hal ini filosofinya bukan sebagai penyedia, tapi pemerintah itu semata-mata fasilitator saja, ya. Fasilitator berarti ya. Fasilitator hanya sekedar mempertemukan antara pihak-pihak yang potensial dengan pihak yang membutuhkan. Hanya seperti itu filosofinya. Nah, maka ramailah kan suasanalisasi. Pokoknya serahkan apapun pada yang dibutuhkan oleh masyarakat harus diadakan oleh masyarakat itu sendiri atau oleh kelompok-kelompok masyarakat. Itu filosofi dasarnya seperti itu. Sehingga termasuk regulator juga, Pak? Iya, regulator itu hanya sekedar kalau katakanlah misalnya ada persaingan tidak sehat. Nah, pemerintah nanti akan membuat peraturan supaya persaingan itu sehat. Maka di situ ada pengawas persaingan, pengawas pasar dan seterusnya, kira-kira seperti itu ya. Itu filosofinya seperti itu. Langsung kalau sesuatu itu dirasa menguntungkan oleh masyarakat. Ini pandangan masyarakat itu materialisme begitu ya, materi. Kalau menguntungkan itu akan berlangsung. Katakanlah misalnya kalau membuat pakaian itu menguntungkan, itu akan berlangsung. Kalau membuat kuliner itu menguntungkan, itu akan berlangsung karena orientasinya adalah keuntungan tadi. Keuntungan, ini dari betul. Ya, betul. Nah, derivat dari pandangan-pandangan kapitalisme pada level yang grassroots, kira-kira seperti itu ya. Ini. Jadi kita mengkritiknya bukan di bawah tapi dari atasnya. Nah, bagaimana kalau sesuatu itu tidak menguntungkan? Katakanlah misalnya para peneliti membuktikan yang namanya petani padi itu relatif tidak menguntungkan, itu lama-lama akan ditinggalkan terus. Siapa lagi yang tertarik itu sekarang? Kalau kita beralih ke properti ya? Iya, semuanya beralih ke properti. Karena ada fakta begini. Kalau lahan itu digunakan untuk petani, dia dapat 1 nisbahnya. Tapi kalau digunakan untuk yang lain-lain, itu bisa jadi antara 1 sampai 500 kali lipat. Siapa yang tidak tertarik coba ke sektor lain? Ya akan ditinggalkan. Itu kan seperti itu gitu. Ini persoalannya begitu ya. Termasuk kalau keuntungan untung rugi itu kayak industri-industri yang mohon maaf barang haram gitu masuk ke Indonesia juga no problem ya berarti ya. Kayak pangan-pangan haram gitu. Kalau berpikirnya semata-mata keuntungan, akhirnya menjadi tidak ada masalah gitu ya. Yang penting untung gitu ya. Sementara tadi sektor pertanian padi tadi sama sekali tidak menguntungkan, maka lama-lama ini akan ditinggalkan. Itu satu sisi. Di sisi lain, pada masyarakat kita ada perubahan sekarang. Kalau dulu masyarakat kita itu disebut dengan orang mengatakan masyarakat agraris begitu ya, masyarakat yang semangat untuk bertani, kemudian tidak berorientasi keuntungan begitu ya, semata-mata dia sangat bangga kalau bisa menghasilkan pangan untuk keluarganya, mencukupi untuk dirinya sendiri. Nah, lama-lama ini berubah sejalan dengan masuknya kapitalisme ke pedesaan, masuk misalnya ekonomi uang ke pedesaan, masuk industri ke pedesaan, kemudian masyarakat juga rasionalitas sosialnya itu semakin menghilang, digantikan oleh realitas ekonomi, sehingga akhirnya keuntungan. Nah, ini pun sejalan dari pendidikan kapitalistik yang dimasukkan ke masyarakat begitu. Jadi hanya untung. Nah, ya jelas saja tidak akan ada lagi orang yang mau bertani. Belum lagi kotor, tidak cepat menghasilkan uang, begitu ya. Sementara di sektor-sektor lain, jadi kalau gagal panen ya Pak ya? Gagal panen, betul gitu ya. Risiko itu ya. Siapa yang akan menangani kan begitu ya.